Setelah istirahat, sekarang masih semangat? Masih semangat gak? Ada yang masih semangat, ada yang udah enggak. Oke, sebelum kita mulai belajar, itu ada saya tentukan dulu nih. Kalian perhatikan dulu, nanti kalian ikuti ya. Ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Sambil tertawa. Nanti kalau diulang temponya makin cepat ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? IPA. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali di pertemuan sebelumnya IPAS kalian belajar tentang apa? Belajar panjang. Bencana alam. Tentang berbagai macam peristiwa alam yang terjadi di lingkungan, betul? Coba sebutkan apa saja peristiwa alam yang terjadi di lingkungan. Banjir, longsor, terus gempa bumi, ada lagi? Hujan. Oke, kalau banjir itu disebabkan oleh apa? Kalau gempa bumi disebabkan oleh Bumi. ya, ada lagi? Gempa bumi selain ada pergeseran Limit. ya, ini gempa bumi. Selain itu apa? Biasanya gunung meletus ya. Gunung meletus itu biasanya suka disertai dengan gempa bumi. Apalagi coba? Tsunami disebabkan oleh apa? Gempa bumi di mana? Laut. Atau pergeseran area bumi yang terjadi di laut. Oke, hari ini kita akan belajar dan mengenal terkait berbagai jenis sampah. Oke, hari ini kita nanti akan mengklasifikasikan jenis-jenis sampah dan juga merancang solusi pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 5R. Apa aja 5R itu? Ada reduce, recycle, replace, and reclaim or repair. Nah, nanti kita akan melaksanakan eksplorasi ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba kalian baca
Oke, sebelum dimulai, kita tonton dulu. Tunggu ah, bakal Ya kan? Pagi ini aku memulai petualangan kecilku. Aku dari rumah menuju alam. Langkah demi langkah, aku meninggalkan rumah dan mulai belajar dari sekitar. Desa yang tenang menyapaku, penuh kehidupan dan udara segar. Dengan ransel dan topi petualangku, aku siap menjelajah lebih jauh. Akhirnya aku sampai di hutan, hijau, sejuk, dan penuh kehidupan. Hutan ini terasa hidup, udara segar, suara burung, dan alam yang menenangkan. Tapi, kenapa hutannya mulai berubah seperti ini? Hutannya kini sunyi, pohon-pohon menghilang, dan kehidupan ikut pergi. Tanpa hutan, banyak makhluk kehilangan tempat tinggalnya. Aku melanjutkan perjalanan menuju tempat manusia beraktivitas. Sampah plastik dibuang sembarangan, lalu masuk ke sungai. Akhirnya, sungai ini dipenuhi sampah plastik akibat ulah manusia. Tapi, jika manusia mau berubah dan peduli, lingkungan bisa diselamatkan. Jika kita menjaga lingkungan, alam bisa kembali bersih dan hidup. Yuk, mulai dari diri kita, jaga hutan, jaga sungai, jaga bumi. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, coba siapa yang mau menyampaikan apa isi dari video itu? Fadil. Bapak Fadil, terus Fadil. Video itu menceritakan tentang apa? Pengumpulan hutan. Ada lagi? Yang lain? Buang sampah sembarangan ke sungai. Ada lagi? Sungainya tercemar. Oke. Di video tadi menjelaskan ya, ada seorang anak yang menjelajah lingkungannya. Lalu awalnya dia melihat lingkungan itu hijau, asri, bersih. Kemudian dia tiba di suatu hutan yang hutannya itu gundul, banyak pepohonan yang ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu setelah ke hutan, dia juga melihat sungai yang sungainya itu tercemar penuh dengan sampah. Nah, terus tadi di akhir anak ini mengajak kita untuk menjaga lingkungan ya. Tadi apa slogannya? Kedengeran nggak? Jaga bumi. Jaga lingkungan, alam bisa kembali bersih dan hidup. Yuk, mulai dari diri kita, jaga hutan, jaga sungai, jaga bumi. Apa? bumi. Jaga hutan, jaga sungai, jaga bumi. Oke. Nah,
terkait dengan perubahan, terkait dengan peristiwa alam yang menyebabkan perubahan di bumi ya, ataupun perubahan di lingkungan kita. Nah, hari ini sebelum kita belajar terkait dengan salah satu penyebab dari perubahan yang ada di lingkungan kita, yaitu sampah. Nah, Ibu akan membahas dulu bahwa perubahan yang terjadi di lingkungan kita ya, itu bisa terjadi dengan cepat dan juga ada yang perubahannya terjadi perlahan ya. Nah, perubahan yang cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Perubahan yang cepat dapat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Contohnya itu adalah bencana alam. Misalkan ada bencana alam tsunami, kan itu pasti dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan jam bisa menyebabkan perubahan pada lingkungan, betul tidak? Betul. Terutamanya yang paling terdampak itu di pantai ya. Kalau ada tsunami pasti pantai itu akan langsung tersapu oleh air. Dan lingkungan di pantai itu bisa menjadi rusak ya. Selain itu, kalau gempa bumi sama ya, kalau gempa buminya itu besar, pasti akan langsung berakibat fatal di lingkungan di mana wilayah yang terkena dampak ya. Pepohonan misalkan tumbang, rumah runtuh ya, ataupun tanah yang jadi retak. Lalu misalkan contoh lain longsor. Nah, kalau longsor sama ya, kalau ada longsor pasti dalam hitungan jam lingkungan yang ada di sekitarnya juga pasti akan terdampak. Misalkan pemukiman menjadi rata oleh tanah atau saluran air juga menjadi kotor. Itu kan cepat ya, tidak sampai 1 hari pasti langsung memberikan dampak pada lingkungan. Nah, ada juga perubahan yang perlahan yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, perubahan lingkungan secara perlahan ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalkan tadi dari video yang sebelumnya kita tonton, kan di sana ada penggundulan hutan ya. Misalkan ada seorang pengrajin yang memerlukan kayu untuk membangun rumah atau membuat meja, kursi ya. Lalu dia menebang satu pohon setiap hari, tapi dia tidak menanam kembali pohon di suatu hutan. Pasti lama-kelamaan hutan tersebut akan gundul ya, kayak yang di video tadi. Nah, itu kan perlahan-lahan ya, tidak langsung hari ini hutan tersebut gundul, kan tidak. Karena si pengrajin tersebut mengambil pohonnya per hari itu satu. Bisa jadi hutan tersebut itu gundul dalam waktu setahun kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian gitu ya. Tidak langsung pada hari itu dampaknya ada. Nah, itu ya, jadi perubahan yang terjadi di lingkungan itu ada yang sifatnya cepat, ada juga yang sifatnya lambat. Kemudian juga yang manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai misalkan. Oke, kalau ada orang yang membuang cuma satu kresek aja ke sungai, mungkin sungainya juga tidak akan langsung aliran airnya tidak langsung tersumbat ya. Tapi bayangkan jika ada satu orang yang tiap hari membuang satu kresek sampah ke sungai dan tidak ada yang membersihkannya, pasti sungai tersebut saluran airnya akan tercemar, akan tersumbat dan nantinya akan mengakibatkan bencana ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah semua aktivitas manusia dapat menghasilkan sampah? Sama menurut kalian? Ada yang bilang tidak. Kenapa tidak? Aktivitas apa yang tidak menghasilkan sampah? Aktivitas manusia apa yang tidak menghasilkan sampah? Tidur. Tidur mana? Olahraga. Apa lagi? Kalau belajar menghasilkan sampah tidak? Yakin? Belajar menghasilkan sampah atau tidak? Cung yang tidak. Cung yang jawab ya. Fadil Nur? Ya atau tidak? Coba sekarang yang menjawab ya. Kenapa belajar menghasilkan sampah? Berikan ibu contoh. Ayo, apa contohnya belajar itu menghasilkan sampah? Kalian punya pulpen? Ya. Kalian suka kalau pulpennya habis suka bagi lagi atau cuma di refill dalamnya aja? Lagi.
Berarti pulpen itu sudah habis, yang sebelumnya sudah kalian gunakan untuk belajar itu jadi sampah atau tidak? Tapi belajar bisa menghasilkan sampah? Bisa. Nah, apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang. Secara sederhana, sampah adalah segala sesuatu yang dianggap tidak berguna oleh pemiliknya, tetapi sebenarnya masih bisa dikelola agar bermanfaat kembali. Jadi, sampah itu adalah segala sesuatu yang sudah tidak digunakan kembali, ya, atau sudah dibuang oleh pemiliknya. Bangun. Yuk, keluar aja. Jangan kalau ngantuk. Cuci muka dulu, Yuk. Cuci muka dulu ke PT. Nah, karena sampah itu ya adalah salah satu permasalahan di Indonesia yang tidak pernah selesai, ya. Lalu gimana sih caranya supaya sampah itu bisa diminimalisir? Daur ulang katanya. Nah, cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meminimalisir jumlah sampah yang ada yaitu dilakukan pengelolaan sampah. Apa? Dilakukan pengelolaan sampah. Nah, sampah itu ada berapa jenis sih? Ya. Berapa jenis? Ya. Coba yang pertama baca. Yang kedua. Yaitu sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, atau sisa makanan kayak tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam, dan dia mudah terurai, ya, dia mudah terurai. Contohnya adalah sisa makanan. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Biasanya, contohnya itu adalah plastik, kaca, logam, dan kertas. Kalian tahu gak kertas itu terbuat dari apa? Kertas. Ya, dari serat-serat. Kenapa ya kertas malah dikategorikan sebagai sampah anorganik? Nah, meskipun kertas itu bahan baku utamanya adalah serat kayu, tapi dia setelah menjadi kertas itu sulit terurai, ya, jadi dikategorikan sampah anorganik. Lalu yang ketiga adalah sampah B3. Apa B3 itu? Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti sisa-sisa deterjen. B3 ini singkatan dari apa? B3 yang tahu? Bahan bakar. Satu lagi apa? B3 tuh bahan berbahaya beracun. Bahan berbahaya beracun. Contohnya adalah sisa-sisa deterjen atau segala sesuatu yang ada kontaminasinya dengan bahan-bahan kimia. Contohnya deterjen atau alat-alat medis, gas, suntikan, atau botol-botol dari hasil medis. Itu kan pasti hasil dari bahan-bahan kimia, ya. Nah, itu termasuknya bahan sampah B3. Paham ya perbedaannya? Organik, anorganik, B3. Organik itu alami, ya. Untuk bisa membedakan nih, biar kalian gak bingung organik itu apa, anorganik apa. Organik itu alami, berarti dia berasal dari tumbuhan atau tidak hewan. Kalau ada an, ya, kalau di IPA, an itu menyatakan tidak. An itu menyatakan tidak, berarti anorganik. Tidak alami, berarti dia berasal dari plastik, kaca, logam, dan kertas yang sulit terurai. Nah, untuk bisa mengatasi sampah yang
banyak di lingkungan kita, maka perlu dilakukannya pengelolaan sampah. Mungkin sebelumnya kalian pernah dengar konsep 3R ya. Sebelumnya pasti kalian sering dengarnya reduce, reuse, and recycle. Pasti sebelumnya kalian cuma dengar 3R itu ya. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, prinsip pengelolaan sampah berubah menjadi 5R. Ada juga yang menyatakan 7, ada yang 5. Nah, di sini Ibu menjelaskan yang 5R. Ada apa saja? Coba baca. Baca lagi. Oke, ada yang tahu arti reduce? Reduce itu artinya mengurangi. Ya, artinya kita harus mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah. Ya, contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau benda-benda lain yang memang setelah sekali pakai dia dibuang. Ya, itu reduce, mengurangi. Kalau reuse, use apa use? Menggunakan. Jadi berarti reuse menggunakan kembali. Ya, artinya contohnya misalkan kalian pernah lihat pot bunga yang dibuat dari galon. Nah, itu contoh dari reuse, artinya menggunakan kembali sampah. Yang ketiga adalah recycle. Apa itu? Recycle. Mendaur ulang. Coba berikan Ibu contoh mendaur ulang sampah. Buat ember. Dibakar. Buat sendok. Lalu apa bedanya itu dengan reuse? Tadi kan reuse menggunakan kembali ya. Tadi Ibu kasih contoh yang buat bunga dari galon. Lalu apa bedanya itu dengan recycle? Bagaimana cara kita membedakannya? Kalau tadi yang membuat ember dari apa? Dari plastik contohnya? Plastik apa spesifiknya? Plastik minum. Kayak plastik sampah dianam. Dianam jadi ember. Nggak bakar ya? Apa? Oke, galon mungkinnya dibikin ember. Nah, apa bedanya reuse sama recycle? Coba. Saya cuma daur ulang. Nah, terus reuse mas digunakan kembali. Gini ya. Kalau reuse sampahnya itu digunakan kembali, tapi dia tidak berubah bentuk. Kalau recycle dia digunakan kembali, tapi bentuknya itu bisa jadi berubah. Contohnya tadi yang reuse menggunakan kembali galon jadi vas bunga. Dia berubah bentuk, tapi dia tidak merubah bentuk si galonnya itu. Galonnya tetap kan? Maksudnya dia galonnya tidak menjadi lembek atau apa, tapi dia hanya berubah dipotong saja. Itu reuse. Kalau recycle, dengarkan. Kalau recycle dia bisa berubah bentuk. Contohnya ya. Kalian pernah lihat paving block yang dibuat dari sampah plastik? Nah, kalau paving block kan sampah misalkan berapa kilo dia dibakar lalu dipadatkan sehingga dia jadi paving block. Nah, itu contoh recycle. Dia bentuknya berubah total. Dari yang tadinya plastik jadi paving block yang padat yang warnanya hitam. Ya, tahu ya bedanya? Kalau reuse mah dia tidak merubah warna, bentuknya juga tidak berubah banyak. Kalau
kalau recycle betul-betul berubah bentuk, warna atau mungkin aroma ya. Kalau replace apa? Coba place apa place? Replace. Place apa place? Saya udah loh. Replace itu mengganti ya. Contohnya kalian kalau jajan menggunakan plastik ya, menggunakan kantong kresek, kalian ganti menjadi tote bag, atau misalkan kalian minum dari yang tadinya menggunakan botol plastik yang sekali pakai, kalian ganti pakai gelas, pakai tumbler kayak gitu ya. Atau misalkan belanja ke pasar, biasanya ibu-ibu pas pak lari bil bawa kresek ya, ganti pakai kantong belanjaan kayak gitu. Itu replace ya, mengganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada replant apa? Plant menanam ya, tadi menanam kembali pohon. Betul, menanam kembali pohon. Apa sih kaitannya kok menanam pohon dikaitin sama mengelola sampah? Ada yang tahu alasannya? Oke, misalkan kita ingin mendaur ulang sampah organik. Coba mendaur ulang sampah organik bisa dilakukan dengan cara apa? Selain itu, dibuat kompos ya. Kita bisa mendaur ulang sampah organik dengan dibuat kompos. Kompos itu digunakan untuk apa? Untuk pupuk. Pupuk bisa digunakan untuk tanaman jika tanamannya ada, betul? Nah, maka replant ini menanam kembali supaya kompos itu bisa digunakan optimal dengan adanya pepohonan. Makanya replant itu dimasukkan ke sini. Nah, selain replant ya, ini itu bisa aja replant atau repair. Repair itu memperbaiki. Kenapa? Oke, ketemu. Sini repainya. Ayam dong. Cici. Ya. Nah, repair ini bisa diganti jadi repair. Repair itu memperbaiki ya. Jadi bahan-bahan misalkan kendaraan motor kalau rusak ya, kalau bisa diperbaiki mah perbaiki ya. Gak mungkin dibuat saja jadi sampah, betul gak? Betul. Jadi inilah prinsip 5R untuk mengelola sampah. Coba sebutkan semuanya lagi bareng-bareng. Menjadi 10 kelompok ya. Kelompoknya kita acak dengan cara berhitung. Kita berhitung dari belakang dulu ya, dari sama dulu, dari Rizky ya, dari Rizky. Nanti baru berhitung 10, kalau udah 10 balik lagi ke 1. Mulai. Oh, Rizky. 1, 2, 3, 4. Di belakang ada 1 orang kan bang? Lewat aja dulu yang nggak ada mak. 4 ya, lanjut ke kamu nih. Terus? 10. Yang di luar 2 ya? Berarti Ini nanti
sampahnya kalian lihat. Nanti yang kelompok ibu kasih lembarnya. Kalian nanti harus makan. Saudara yang lembarannya. Kalian nanti tulis jenis sampahnya apa. Ada apa aja jenis sampah tuh? Tiga itu jenis sampahnya. Lalu tuliskan sumbernya. Misalkan jenis sampahnya itu anorganik, ya. Sumbernya itu misalkan plastik bekas, kemasan makanan, ya, paham? Jenisnya adalah anorganik, sumbernya adalah plastik bekas kemasan makanan. Lalu kalian buat solusi pengelolaan untuk sampah tersebut. Misalkan plastik, dengarkan dulu. Nanti nyari kelompoknya nanti. Setelah kalian tulis sumbernya, kalian tulis solusi untuk pengelolaan sampah tersebut. Misalkan tadi plastik, sumbernya plastik bekas kemasan makanan. Misalkan pengelolaannya itu kalian mau daur ulang menjadi kerajinan. Nanti kalian tulis mendaur ulang menjadi kerajinan bunga, misalkan kayak gitu ya. Solusinya berarti yang prinsip 5 yang tadi. Kalian mau kurangi penggunaannya, apakah mau digunakan kembali, didaur ulang, atau diganti, di replace, atau di reclaim. Ya, itu solusinya yang 5R ini. Paham? Kalian temukan 10 jenis sampah, ya. Oke, kelompok 1 ke depan. Ini dalam merek sampah. Kelompok kurang mana deh? Kemarin. Merek sampah. Ini merek sampah origami ya.
Ikan lah. Buat. Wing apa anak organik? Sedok. Hei, calon kelas. Untungnya. Bu bisa lengkeng. Lengkeng kacau. Apa kalian dapat apa aja? Kertas organik. Yang 5R tadi mendaur ulang menggunakan kembali. Sampona mesti dicangat lin. Enggak. Ayah tuh sepona itu ayah. Masalah banyak hari kakak bobo. Kita amit pesti hungkul pesti. Barali kau ikat dulu. Kertas bekas menulis. Organik yang mudah terurai, contohnya kayak sampah sisa makanan. Eta Elsa aya nu gituan kertas dijadikeun kertas deui soalna bisa disaring dipecah-pecah dijadikeun bubur kertas dikana jaringkeun jadi kertas deui. Ngomong gawe teh. Nya urang kabalan tuh. Ayah bersihna itu tah. Lanjutin. Ada organiknya gak? Tidak. Tuh kan banyak tuh di selokan. Apa itu? Bisa. Sok dijadiin apa kalian pikirin? Bisa, itu sampah. Berarti dijadiin apa? Abek sekolah agama di Cibangbai yuk. Hasil.
Semuanya udah semuanya dengarkan. Jangan nyender, jangan maju. Perkenalan dulu. Kami dari kelompok. Hasil temuan kami. Sok baca mulai. Jadi apa? Apa plastik kemasan apa? Maju. Ada dua sih. Sok temuan nomor 1. Suaranya yang Asal organik klasik bekas kemasan minuman. Jadi apa ini? Yang kedua sampah organik bibit bekas buah empeng. Ditanam kembali bijinya ke dalam tanah agar tumbuh kembali. Sampah anorganik kertas bekas yang sudah tidak digunakan bisa digunakan sebagai kerajinan membuat bunga. Sampah B3 botol bekas mama lain yang sudah habis bisa menjadi vas bunga. Sampah anorganik bekas pengais yang patah dapat ulang kembali. Barang apa? Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya. Kelompok 5. Kelompok 5 semuanya depan. Maju jangan Anorganik sampah plastik, mengolahnya menjadi pot bunga. Organik kulit buah kacang. Pelayanan kebun. B3 bahan kimia. Apa ini B3? Kalian dapatnya apa?
Boleh dapatnya apa yang tiga? Jadi wadah dan sekian. Kembali ya. Organik di jeruk kembali. Anorganik kertas di daur ulang menjadi kerajinan. Anorganik sisa bekas bisa diisi tintanya lagi. Organik tulang bekas bisa menjadi paranti rokok. Oh, padun. Emang bisa tulang? Oh, tulang bambunya. Bisa kepikiran sih? Masak. Udun. Oke, makasih kelompok 5. Tepuk tangan semuanya. Tadi kalian sudah bisa. Kalian sudah bisa ya membedakan apa itu sampah organik, anorganik, dan B3. Lalu juga kita sudah paham terkait dengan prinsip pengelolaan sampah, yaitu prinsip 5R, yaitu apa aja? Recycle. Reduce, recycle, Oke, siapkan selembar kertas. Terakhir, siapkan selembar kertas. Beri nama dan kelas. Ibu nanti akan membacakan pernyataan. Nanti kalian tinggal tulis benar atau salah ya. Ya, tulis jawaban aja. Nanti bacain kalimat pernyataan. Nanti kalian tinggal tulis jawabannya benar atau salah. Ya, jawabannya itu baik itu benar atau salah saja. Pilihannya. Ya. Dengarkan ya. Ibu hanya akan membacakan 1 kali. Ya, Bu. Ibu hanya akan membacakan 1 kali tiap kalimatnya. Jadi tidak akan ibu ulang ya. Jadi dengarkan baik-baik, jangan berisik. Nomor 1. Langsung jawabannya ya, benar atau salah. Sampah sisa makanan dan daun kering termasuk sampah organik. Silakan tulis benar atau salah. Jangan diulang. Nomor 2. Dengarkan yang ibu ucapkan. Botol plastik dan kaleng termasuk sampah anorganik. Nomor 3. Sampah organik lebih sulit terurai dibandingkan sampah anorganik. Tulis benar atau salah. Nomor 4. Penumpukan sampah tidak berdampak pada lingkungan jika jumlahnya sedikit. Nomor 5. Mengurangi penggunaan kantong plastik termasuk prinsip reduce. Nomor 6.
Menggunakan kembali botol bekas sekali pakai tidak termasuk prinsip reuse. Nomor 7. Kegiatannya apa? Nah, Sur, dengerin. Nomor 7. Membuat kerajinan dari sampah plastik termasuk prinsip recycle. Nomor 8. Replace berarti menggunakan barang sekali pakai agar lebih praktis. Nomor 9. Replant adalah kegiatan menanam kembali tanaman untuk menjaga lingkungan. Terakhir 10. Semua jenis sampah dapat langsung dibakar tanpa dampak negatif. Yang sudah kumpulkan ke depan, kumpulkan juga yang lembar kelompoknya yang tadi ya.